spermatogenesis, oogenesis, dan fertilisasi. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Spermatogenesis dimulai ketika anak laki-laki mulai puber. Proses pembentukan sperma diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid. Selanjutnya, sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor. Sel sperma yang terbentuk tersebut bersifat haploid. Pada alat reproduksi laki-laki terdapat testis, epididymis, tubulus seminiferus, dan lainnya. Jika tubulus seminiferus ini kita perbesar, kita potong lintang, maka gambarnya akan seperti gambar di sebelah samping kanan. Jika gambar samping kanan ini kita perbesar lagi, maka akan timbul spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid yang sudah berdiferensiasi, dan spermatozoa. Proses pembentukan sel sperma dimulai dari sel germinal primordial dalam embrio yang membelah secara mitosis menjadi spermatogonial stem cell. Spermatogonial stem cell mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatogonium. Spermatogonium membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis kembali menjadi spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir atau berada dalam kandungan. Sel primordial atau sel ovum akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar atau polosid. Sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi perempuan. Proses pembentukan sel ovum dimulai dari oogonium yang membelah menjadi oosit primer, dan ini terdapat pada anak perempuan dalam kandungan. Oosit primer akan membelah menjadi oosit sekunder, begitu juga oosit sekunder akan membelah menjadi ootit, dan nanti ootit akan membelah menjadi ovum. Nah, pada proses oosit sekunder, di sebelahnya ada badan polar yang dihasilkan pada saat pembelahan menjadi oosit sekunder. Menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah
cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Seorang perempuan mengalami siklus menstruasi pendek jika siklus menstruasinya berlangsung selama 18 hari. Seorang perempuan mengalami siklus menstruasi panjang jika siklus menstruasinya berlangsung selama 40 hari. Siklus menstruasi. Perhatikan gambar. Kalau kita perhatikan gambar antara hari pertama sampai hari kelima disebut fase menstruasi. Pada hari ke-6 sampai hari ke-14 disebut fase proliferasi. Pada hari ke-15 sampai ke hari 28 disebut fase sekretori. Siklus menstruasi berdasarkan gambar yang tadi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, fase sekretori. Fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis yang terletak di otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Fase proliferasi. Pada proses perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang, namun hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan hormon LH ini akan memicu mengeluarnya sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut ovulasi. Yang ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma, artinya tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirim sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Pada fase ini, jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Grafik hormon FSH. Jika dilihat,
grafik hormon FSH akan mengalami konsentrasi hormon paling tinggi mulai hari ke-11 sampai hari ke-15. Setelah itu akan terus berangsur-angsur turun. Fertilisasi dan kehamilan. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Sel sperma menggunakan flagela untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada dalam tuba falopi untuk menuju ke sel telur. Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu, juga karena adanya sensor panas atau suhu tuba falopi atau tempat sel telur berada lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Perhatikan di ovarium. Ovarium adalah tempat memproduksinya sel ovum. Jika sel ovum sudah matang, maka sel telur akan dikeluarkan oleh ovarium yang disebut ovulasi. Jika nanti sel telur bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur yang disebut fertilisasi. Setelah terjadi pertemuan, maka akan terjadi pembelahan yang semuanya ini terjadi di tuba falopi. Setelah terjadi di tuba falopi, terjadi lagi pembelahan mendekati di dinding rahim atau uterus. Setelah terjadi pembelahan, maka hasil pembuahan atau yang disebut dengan zigot akan implantasi di dinding rahim. Perkembangan janin. Perkembangan janin dalam trimester pertama. Yang pertama adalah periode terbentuknya hampir seluruh organ tubuh. Yang kedua, janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, atau alkohol. Trimester kedua dengan ciri-ciri perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Yang kedua, tidak adanya perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Trimester ketiga ditandai dengan terjadinya pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan dalam hidup dan dalam lingkungan luar. Fungsi cairan ketuban atau cairan amnion adalah 1. Memberi ruang gerak. 2. Pelindung janin dari benturan. 3. Cadangan cairan dan nutrisi bagi janin. 4. Menjadi inkubator atau pengatur suhu alami.
5. Membantu proses kelahiran. 6. Sebagai pendeteksi kelahiran keturunan atau genetik pada janin. Proses melahirkan. Tingginya kadar estrogen dalam darah memicu kepekaan uterus terhadap hormon oksitosin. Oksitosin dihasilkan oleh fetus atau janin. Oksitosin juga merangsang plasenta untuk menghasilkan hormon prostaglandin. Hormon oksitosin dan prostaglandin akan meningkatkan frekuensi kontraksi otot uterus, kekuatan kontraksi, dan durasi kontraksi hingga bayi lahir. Kontraksi otot uterus dimulai dari otot bagian atas, lalu menuju ke bawah. Hal ini memberikan gaya dorongan pada bayi untuk keluar melalui serviks. Gaya dorong ini semakin kuat saat kepala bayi mendorong dinding serviks. Hal ini terjadi karena saat dinding serviks terdorong dan melebar, maka akan merangsang dihasilkannya hormon oksitosin. Meningkatnya hormon ini akan membuat kontraksi otot uterus semakin kuat, sehingga gaya dorong yang dihasilkan semakin besar. Terima kasih.